Terdengar lirih dan sayu suara seorang nenek seperti berkidung, disertai suara tangisan bayi. Begitu menyayat hati kepada siapapun yang mendengar. Suara serangga malam seakan mengiringi alunan kidung nenek yang semakin lama semakin lirih dan menghilang di telan kesunyian. Meninggalkan suasana gelapnya malam dan sinar bulan yang temaram menembus rimbunnya pepohonan. Di sebuah desa di lereng perbukitan, sebuah desa dengan jalan setapak yang begitu gelap dengan pepohonan yang berjejer di sepanjang jalan. Nenek Sukarsi, atau biasa dipanggil Mbak Karsi, tinggal di desa ini, di sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah sederhana dengan banyak pepohonan khas perbukitan di sekeliling rumahnya. Ia tinggal bersama Mbah Wiryo, suaminya. Pagi ini sebelum ayam jantan di kandang berkokok, kakek sudah bangun, bahkan sudah sibuk menata kayu bakar di samping rumah. Dibantu Mbah Karsi agar cepat selesai, karena setelah subuh harus diantar ke sebuah rumah makan yang memesannya. Belum selesai membantu kakek menata kayu-kayunya, nenek meletakkan kayu di tangannya dan cepat-cepat masuk ke rumah. Ketika mendengar suara bayi menangis. "Wah, anak cantik sudah bangun," suara Mbak Karsi sumringah sambil tersenyum. Dipegangnya popok bayi itu dan menggantinya. Kemudian menggendongnya dengan selendang. Bergegas menuju dapur, membuatkan susu untuk sang bayi. Dengan telaten dan penuh kasih sayang, ia memberikan susu dalam botol untuk sang bayi minum. Lia nama bayi itu. Lia adalah cucu Mbah Karsi dan kakek Wiryo. Bayi yang belum genap 2 bulan itu hidup tanpa orang tua. Ayahnya sudah meninggal dunia. Lia diasuh oleh Mbak Karsi sepeninggal orang tuanya. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Bukan limpahan harta yang mereka berikan pada Lia, namun kasih sayang yang cukup. Setelah memberikan susu kepada Lia ditidurkan di balai bambu yang berada di dapur. Kakek Wiryo sengaja membuatkan balai bambu untuk membaringkan Lia saat Mbah Karsi memasak. Pagi ini kakek Wiryo dan Mbah Karsi menjaga Lia bergantian untuk sholat. Dan setelahnya kakek berangkat mengantar kayu bakar, meninggalkan Mbah Karsi dan cucunya di rumah. Pagi sudah mulai terang, sinar matahari menembus pepohonan, perlahan menghangatkan suasana pagi yang dingin dan berkabut. Mbak Karsi keluar rumah membawa kursi kayu ke halaman rumah, mencari sinar matahari yang cukup dan meletakkan kursi itu di halaman rumahnya. Mbak Karsi duduk di kursi membaringkan cucunya di pangkuannya. Dengan penuh kasih, Mbak Karsi menyanyikan lagu-lagu kudangan untuk cucunya. Sesekali ia bercanda mengajak bicara cucunya. 2 tahun berlalu, Lia tumbuh normal walaupun jauh dari kata cukup. Lia tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Hari-harinya tidak jauh dari kakek dan neneknya. Kemanapun kakek neneknya melangkah, Lia akan mengikutinya di belakang. Kadang ia juga manja minta digendong. Semakin hari Lia semakin tumbuh besar. Hari-harinya seperti anak pada umumnya. Sampai pada saat Lia berumur 5 tahun, kakek Wiryo meninggal dunia, meninggalkan istrinya yang sudah tua dan cucunya. Namun Mbah Karsi berusaha tegar, melakukan apa saja sekuat tenaga dan kemampuannya untuk membesarkan cucunya. Sampai pada saat Lia pada umur yang mengharuskannya sekolah, Mbah Karsi seorang diri berusaha untuk membiayainya agar Lia bisa terus sekolah. Tidak ada uang jajan untuk Lia, namun Lia mengerti dengan keadaan neneknya. Karena keadaan ekonomi neneknya, Lia terbiasa membantu neneknya membereskan rumah, mematuhi apa yang neneknya katakan. Lia anak yang penurut dan sopan, begitulah neneknya mengajarkannya. Sampai pada saat Lia naik ke kelas 3 SD, Mbak Karsi tidak sanggup lagi membiayai sekolahnya. Malam itu,
Mbak Karsi tampak menangis di dalam kamarnya. Rupanya tangisannya terdengar sampai kamar Lia yang hanya berbatas dinding kayu. "Mbak, kenapa?" ucap Lia sudah di depan pintu kamar Mbak Karsi. Buru-buru Mbak Karsi menghapus air matanya dan menyuruh Lia duduk di sampingnya. Dibelainya berkali-kali rambut panjang Lia. Tangis kembali pecah sebelum sempat nenek mengatakan sepatah kata pun. Malam itu nenek mengambil sebuah keputusan yang membuat Lia bingung. Di usia yang masih kecil, Lia belum bisa memahami keadaan. "Nak, besok ikut simbah ya." Hanya itu yang Mbah Karsi bisa ucapkan. Kemudian menyuruh Lia kembali ke kamarnya untuk istirahat. Hari ini Lia libur sekolah setelah kenaikan kelasnya. "Mbah, mau kemana sih?" tanya Lia lagi pagi itu sebelum berangkat. "Main Du, naik bis," jawab Mbah Karsi. Sepanjang jalan, di dalam Lia terus melihat keluar jendela. Yang entah menuju kemana Lia tidak tahu. Neneknya tidak mengatakan mau pergi kemana. Namun Lia tampak senang, ini pertama kalinya Lia naik bis. Berbeda dengan neneknya, sepanjang jalan terlihat murung dan melamun. Tak terasa air matanya menetes di pipinya tanpa ia sadari. Dan buru-buru Mbah Karsi menghapusnya. Berusaha tersenyum walau saat Lia menanyakan sesuatu yang ia lihat di luar jendela. Ia berusaha tegar dan tidak menunjukkan beban pikirannya kepada cucunya. Mbah Karsi tidak mengatakan kemana tujuannya. Yang ia katakan hanya mau main dan naik bis. Dan Lia pun menurut saja akan neneknya. Sampai saat bis di suatu ruas jalan, mereka turun dan berjalan masuk ke sebuah desa yang Lia belum pernah lihat. Walaupun suasananya hampir sama, namun di tempat ini lebih ramai dan banyak rumah. Lia mengikuti neneknya. Tangannya tidak lepas dari gandengan Mbah Karsi. Berjalan menyusuri jalan desa, dan sesekali Mbah Karsi bertanya ke beberapa warga yang ditemui di jalan. Menanyakan rumah seseorang yang namanya belum pernah Lia dengar sebelumnya. Hingga akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah. Mbah Karsi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak lama kemudian, pintu terbuka setelah sebelumnya terdengar jawaban salam dari dalam rumah. Suara seorang perempuan. "Ibu?" Hanya satu patah kata itu yang keluar dari mulut perempuan tadi. Seakan kaget dan kemudian mencium tangan Mbah Karsi dan menuntunnya masuk. Lia mengikuti langkah Mbah Karsi dengan memegang baju bagian belakang dan mengikutinya duduk di sampingnya. Sedangkan perempuan tadi duduk di seberangnya, tampak memandang dengan seksama gadis kecil yang duduk di samping Mbah Karsi. Memandang gadis kecil yang tertunduk sedari tadi. Disinilah, di rumah inilah kemalangan Lia dimulai. "Yun, ini Lia anakmu," ucapan Mbah Karsi menyadarkan lamunan perempuan tadi. Terlebih Lia yang langsung memandang perempuan yang ada di depannya. Mata mereka bertemu saling pandang. Seakan tidak percaya, Lia baru tahu kalau ia masih mempunyai orang tua. Ia baru tahu kalau masih ada seseorang yang masih bisa dipanggil ibu. Yuni nama perempuan itu. Yuni adalah ibu kandung Lia. Yuni meninggalkan bayinya setelah suaminya meninggal. Suami Yuni adalah ayahnya Lia, anak Mbak Karsi. "Anakku yang cantik, ini ibumu nak," sambil memandang dan mengelus kepala Lia. Mbak Karsi memberitahu Lia siapa perempuan yang ada di depannya. "Ibu," kata Lia menegaskan ucapan Mbah Karsi. Mbah Karsi hanya mengangguk. Ia tak kuasa mengeluarkan kata-kata lagi. Tenggorokannya sakit menahan tangis yang akhirnya pecah dan memeluk cucunya. Diciumnya berkali-kali kepala cucunya. Tangan keriputnya terus membelai rambut hitam Lia. "Yun, ibu sudah tua. Kakek sudah meninggal. Sekarang Lia sudah besar, sudah sekolah. Ibu tidak sanggup membiayainya. Tolong diasuh ya Yun.
Kasihan anak ini tidak punya bapak. Dengan suara serak menahan tangis dan masih memeluk cucunya, Mbak Karsi mengatakan maksud kedatangannya. Belum sempat Yuni menjawab ucapan Mbak Karsi, seorang pria datang bersama dua anak laki-laki. Pak Imam, dia adalah suami Bu Yuni sekarang, yang berarti beliau adalah bapak tirinya Lia. Memasuki rumah dengan dua anaknya, Edi yang masih berusia 5 tahun dan Yudi yang masih 3 tahun. "Loh, ada tamu ya?" kata Pak Imam dengan senyum ketika melihat ada dua orang yang tidak ia kenal duduk di ruang tamunya. Menyalami Mbak Karsi dan Lia, kemudian ikut duduk di sebelah Bu Yuni. Bu Yuni pun menjelaskan siapa tamunya dan maksud kedatangannya. Seketika itu juga, raut Pak Imam berubah, seolah bingung dan terdiam. Namun, kemudian menyetujui untuk mengasuh Lia dan menyekolahkannya. Sebelum terlalu sore, Mbak Karsi dan Lia pamit pulang. Lia akan pindah sekolah, yang artinya akan berpisah dengan neneknya. Nenek yang selama ini memberikan kasih sayang, nenek yang selama ini berjuang untuknya, walau sudah di usia senja. Mbak Karsi menyerah dengan keadaan demi masa depan cucunya. Di sepanjang jalan, Lia tidak lagi seperti waktu berangkat. Ia lebih banyak melamun. "Nak, besok pindah sekolah ya. Di sana kamu punya bapak, punya ibu. Nanti di sekolah dikasih uang jajan. Hidupmu akan senang di sana, Nak," nasihat Mbak Karsi kepada Lia, berharap cucunya mengerti dan berbesar hati. Lia pun mengangguk dan memalingkan wajahnya keluar jendela bis. Dalam hatinya Lia, ia memikirkan perkataan neneknya tadi. Kalau Lia ikut ibu, Lia akan punya orang tua seperti teman-temannya. Ya, Lia sering iri ketika melihat teman-temannya bersama orang tuanya. "Simbah ikut ke sana ya," kata Lia setelah sekian lama terdiam, dengan wajah masih melihat keluar jendela. "Simbah di rumah saja, Nak. Nanti rumahnya tidak ada yang jaga." "Nanti kalau libur Simbah ke sana kok," jawab Mbak Karsi, menenangkan Lia. Lia tertidur di perjalanan pulang, meringkuk di bangku bis berbantalkan pangkuan neneknya. Libur sekolah kali ini dilalui Lia seperti hari-hari libur lainnya. Pikiran Lia mulai terbuka, menerima keputusan neneknya. Lia mulai membayangkan sebentar lagi ia akan mempunyai orang tua dan merasakan apa yang teman-temannya rasakan. Hingga hari pertama masuk sekolah tiba, Mbak Karsi mengurus kepindahan Lia. Setelah selesai semua yang diperlukan, Mbak Karsi dan Lia berangkat ke tempat ibunya. Di sana, Mbak Karsi memasrahkan semua urusan kepada Bu Yuni dan Pak Iman. Suasana haru kembali terjadi ketika Mbak Karsi harus pulang. "Anak cantik, jangan nakal ya, jadi anak yang penurut, pintar sekolahnya," nasihat Mbak Karsi untuk Lia dengan membungkukkan tubuhnya menyertakan tinggi Lia, memandang Lia dan memegang pipi cucunya itu. Usahanya untuk menahan air mata gagal. Sekuat apapun Mbak Karsi menahan tangisnya, akhirnya pecah juga, yang kemudian membuat Lia juga menangis. "Bah, Lia ikut pulang ya," ucap Lia di depan neneknya, seakan mulai ragu apakah ia akan betah di sini. Mbak Karsi memeluk cucunya. Dalam hati Mbak Karsi berat untuk berpisah. Ini semua demi masa depan Lia. "Nak, Simbah pulang ya. Assalamualaikum," pamit Mbak Karsi dan kemudian keluar dari rumah Bu Yuni. Diantar Pak Iman menuju pemberhentian bis. Teriakan panggilan dari Lia tidak ia hiraukan. Langkahnya terus maju dan tidak melihat ke belakang, mengabaikan teriakan cucunya. Mbak Karsi tidak mau menunjukkan air matanya yang terus menetes. Hatinya kosong, tidak tahu harus bahagia atau sedih. Begitu juga dengan Lia. Keesokan harinya, Lia didaftarkan di sekolah setempat, dan di hari kemudian, Lia sudah mulai masuk sekolah. Suasana baru dan teman baru.
tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di sekolah yang baru. Lia merupakan gadis yang gampang bergaul, cantik dan periang, membuat banyak anak yang mau berteman dengannya. Namun, ternyata tinggal dengan orang tua sendiri tidak seindah yang Lia bayangkan. Lia merasa di rumah ini ia hanya menumpang, belum merasa ini adalah rumahnya. Butuh waktu untuk membiasakan diri di rumah ibunya. Lia dididik Mbah Karsi menjadi anak yang baik, membantu pekerjaan rumah, dan biasa ia kerjakan. Begitu juga di rumah ibunya. Ketika disuruh mencuci piring, mencuci baju, menyapu, bahkan menjaga adik-adiknya, Lia bisa mengerjakannya. Lakukan apa saja yang orang tuanya perintahkan, sesuai nasihat dari neneknya, dan juga sebagai tanda terima kasih karena berkenan mengasuhnya. Seminggu berada di rumah ibunya, Lia mulai menyadari perlakuan yang berbeda. Ibu dan bapak tirinya mulai berubah. Setiap hari, Lia tidak luput dari kemarahan orang tuanya. Setiap hari ada saja yang salah menurut orang tuanya. Hari Minggu pagi biasanya Lia disuruh mencuci semua baju kotor di sungai dekat rumahnya. Rumah ibunya Lia berada di dekat salah satu ruas jalan tol yang ada di Jawa Tengah. Di samping jalan tol ini ada sungai dengan air yang jernih bersumber dari pegunungan. Warga sekitar biasanya mencuci dan mandi di sungai ini beramai-ramai. Warga saat itu memang jarang sekali yang punya kamar mandi. Mereka mencuci dan mandi di sungai ini. Jalan tol ini memang terkenal angker. Seringkali terjadi kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan searah. Tidak sedikit korban kecelakaan yang meninggal di tempat ini. Selesai mencuci pakaian dan mandi, Lia bergegas pulang karena khawatir dimarahi ibunya. Namun, beban yang ia angkat berbeda dengan saat ia berangkat tadi. Lebih berat karena sekarang pakaian yang ia bawa dalam keadaan basah. Ditambah lagi jalan menuju rumahnya sedikit naik, menambah beratnya beban yang Lia bawa. Sedikit demi sedikit, Lia sampai ke rumah, menjemur pakaian yang tadi ia cuci dan sarapan. Pekerjaan Lia belum selesai. Lia masih harus menjaga kedua adiknya. "Lia! Lia, matamu kemana?" teriak ibunya saat mendengar Edi menangis. Edi terjatuh saat bermain, dan seperti biasanya, Lia yang akan kena marah. Tangan ibunya mendarat di pipi Lia, kemudian menggendong Edi, membawanya masuk meninggalkan Lia. Air mata Lia jatuh, namun tidak mengeluarkan suara. Kemudian, berdiri, berjalan pergi meninggalkan rumah. Ia mencari tempat untuk menangis, tidak ada tempat untuk mengadu. Jalan tol di sebelah sungai adalah tujuannya. Di pembatas jalan tol itu, biasanya Lia duduk sendiri, menangis dalam diam. Hanya air mata yang tak kuasa Lia bendung. Lia mencurahkan isi hatinya, menceritakan kepada diri sendiri. Lia berbicara sendiri dan duduk di pembatas jalan tol. Di sini adalah tempat favoritnya, karena tidak akan ada warga yang melihatnya. Lia akan pulang setelah azan asar. "Lia, sendalnya masukkan!" Bu Yuni menyuruh Lia memasukkan semua sendal yang ada di luar. Setiap malam memang ibunya biasa menyuruh memasukkan sendal-sendal ke dalam rumah. Lia bergegas, mengambil sendal dan menatanya di dalam. "Aduh!" teriak Lia dan refleks mengangkat tangannya ke atas saat kepalanya dihantam oleh adik tirinya. Edi, adiknya yang berusia 5 tahun ini memang nakal. Dia juga adalah alasan kenapa Lia dimarah setiap hari. Melihat posisi tangan Lia yang seperti akan memukul, Edi menangis sesegukan dan langsung mengadu ke bapak dan ibunya. "Pak, Mbak Lia nakal," kata Edi sambil menangis. "Lia!" teriak bapaknya. Ibunya mendekat dan kembali Lia kena tampar malam ini. Belum cukup puas, bapaknya menyaut tangan kecil Lia. Lia diseret keluar rumah, terus diseret ke arah jalan. "Ampun Pak, ampun Pak. Lia tidak nakal." Lia memohon, tapi percuma. Bapak dan ibunya tidak peduli. Ia terus menyeret Lia. Menyeret menuju sungai. Sampai di sungai, Lia diguyur air berkali-kali.
bapak dan ibunya tidak peduli dengan teriakannya. Malam ini Lia tidak diberi makan malam. Lia tidur dalam keadaan lapar. Lia rindu sekali dengan mbahnya. "Mbah, mbah," ucap Lia, berbaring sendiri di dalam kamar memanggil-manggil nama neneknya. Tanpa sadar, Lia sampai tertidur. Pagi harinya, Lia berangkat sekolah dan pulang saat siang hari. Setelah berganti seragam, Lia makan siang, dan setelah selesai, seperti biasa Lia mencuci piring bekas makannya. Lia menjatuhkan piringnya dan pecah. Lia dihajar, ditampar, dipukul, dan dimaki oleh bapaknya. Lia lari dan keluar rumah. Dia terus berlari untuk menjauh. Jalan tol adalah tujuannya. Duduk menangis sesegukan, menceritakan, berbicara sendiri seakan punya teman. Tanpa sadar hari sudah mulai gelap. Lia larut dalam kesedihan, sampai tidak sadar sudah mulai maghrib. Bergegas pulang walaupun takut pasti kena marah karena pulang terlambat. Di jalan tol ini tidak akan ada orang yang berani lewat. Ada jembatan penyeberangan di sini yang berbeda dari jembatan-jembatan penyeberangan lainnya. Bentuknya seperti keranda mayat. Dan setelah maghrib, banyak penampakan pocong berjajar di jembatan tersebut. Kecelakaan-kecelakaan di sini biasanya karena pengendara melihat seseorang tiba-tiba menyeberang. Lia berjalan menyusuri setapak. Pikirannya sudah membayangkan apa yang akan diterimanya sesampainya di rumah. Namun, di tengah jalan, pandangan Lia tertuju pada beberapa pohon pisang. Langkahnya terhenti ketika melihat batang pohon pisang. Batang pohon itu berwarna hitam. Lia berhenti dan memperhatikannya. Lia menangis dan teriak meminta tolong. Ia melihat ujung batang pohon pisang tadi ternyata seekor ular besar berkepala wanita dengan mahkota di kepalanya. Melotot memandang Lia yang gemetar ketakutan.